Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Pertama-tama yang utama mari kita baca berdoa dan bersyukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan kita nikmat, terutama yang nikmat waktu dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini berwali ini. Yang kedua, salawat dan salam kita jadi kepada Nabi Muhammad SAW yang mana berkat Allah kita dapat merasakan hadisnya dan Islam di muka bumi. Langsung saja berdiri jadi berharap dengan guru moderator acara pertama yakni pembukaan acara dari papan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yakni penyampaian motif oleh Ustaz Tausiah. Kita ini berarti bahwa tempat pada perjalanan ke Allah. Al-waqt kam daqiqah an santasi ahwa khamsu daqaiq wa sawa arba'in hawalai nakis min dalika la ba'sa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Para santri dan para santri rahmati Allah, kita bersyukur pada malam hari ini kita masih dipertemukan di majelis rumah Allah ini. Semoga bernilai ibadah yang akan menjadi teman nanti di makbar, di alam kubur, di alam barzah, dan nanti di akhirat akan menambah amal, timbangan amal kebaikan insya Allah. Lanjutan kajian kita tafsir dari surah Yusuf hari itu sampai ke ayat yang ketiga, ya tiga atau empat ya. Para yang dirahmati Allah, dia yang pertama Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra, tiga huruf yang Allah firmankan, Allah ucapkan, hanya Allah yang tahu makna. Tapi mesti ada hikmahnya Allah berfirman itu, walaupun tidak diberitahu makna persisnya apa. Yang paling selamat kita nggak usah gaduh, nggak usah ribut, nggak usah cekcok berantem dengan kawan gara-gara tafsir huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang ada di awal surat dalam Al-Quran itu memang Allah nggak jelaskan maksudnya apa, sampai ahli tafsir pun juga tidak menjelaskan maksudnya apa, tapi mesti ada hikmah. Kemudian Allah sebutkan tilka ayatul kitabil mubin. Itu Quran adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Jelas lafadznya, indah maknanya, dan sangat bisa untuk menjelaskan segala masalah yang sudah Allah sediakan. Al-Mubin akan memperjelas.
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu dalam bahasa Arab agar kamu bisa semakin berakal, semakin cerdas. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami Allah mengkisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Bima auhayna ilaika, dengan apa yang sudah kami wahyukan kepadamu. Hadzal Quran, mulai Quran ini, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Padahal kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebelumnya min qabli laminal ghafilin, termasuk orang-orang yang belum tahu apa itu Quran, apa itu iman, kecuali setelah diberi wahyu oleh Allah. Setelah diberi wahyu oleh Allah baru jelaslah apa itu Quran, apa itu iman. Disebut dengan ahsanal qasasi, kisah yang paling bagus. Wadzalika lisidqih, karena kisah yang Allah sebutkan di sini adalah lisidqihi, karena jelas, benar, fakta. Kisah ini kisah bukan fiktif, bukan dibuat-buat oleh Allah, tapi ini benar terjadi pada zaman dahulu. Sidqihi. Wa salasati ibaratihi, dan jelas ungkapannya. Ungkapannya jelas, kisahnya jelas. Waraunaki ma'anihi, dan indah maknanya. Kisahnya itu bagus sekali. Maka nanti ada penjelasan bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, bima stamal alaihi hadzal Qur'an alladzi auhayna ilaika wa fadhalnaka bi ala sairil anbiya wa dzaka mahdu minnatin minallah wa ihsan. Kisah ini Allah khususkan pada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, yang Allah istimewakan daripada nabi-nabi yang lain, karena dikisahkan dengan baik sehingga jadi suatu nikmat yang khusus. Mahdu nikmat minnatin minallah. Minnah itu pemberian nikmat, wa ihsan, dan kebaikan Allah pada Rasulullah dan umatnya. Wa in kunta min qabli laminadh dhalimin ma kunta tadri mal kitab walal iman. Karena sebelumnya kamu Muhammad tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Baik, kemudian masuk ke ayat yang keempat. Ayat keempat Allah mulai dengan idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika berkata Yusuf pada abinya, bapaknya, ya abati, itu panggilan hormat sayang, ya abati. Ada teman ngajari anaknya manggil abinya bukan ya abi, tapi ya abati. Boleh, karena ini bahasa Quran, bahasa Allah. Ya abati, wahai bapakku yang ku sayang, yang ku hormat. Ya abati, ada ya abah, ada ya abi, dimanapun jadi. Inni ra'aitu, saya lihat, saya bermimpi. Ro'a, kalau dalam kondisi berjaga, sadar, ya lihat dengan mata. Kalau ro'a fil manam, ro'a dalam melihat dalam keadaan tidur, berarti mimpi. Nah, mimpi itu ada berapa macam. Mimpi orang yang soleh, mimpi para nabi. Mimpi para nabi itu adalah wahyu, seperti mimpinya Nabi Ibrahim. Mimpinya orang yang soleh itu 1/40 atau 1/46 kenabian. Orangnya baik, soleh, ucapannya jujur, nggak suka bohong ucapannya, biasanya mimpinya benar. Karena orangnya hati-hati kalau ngomong, nggak suka canda, nggak suka bohong-bohongan. Nah, itu biasa mimpinya benar. Ada yang kedua, mimpi itu mimpi yang merupakan kebiasaan.
Biasanya main bola, yang mimpinya bola, lagi tidur kawannya tepak, dung itu. Ada apa kau sepak saya? Saya mimpi saya tendang dikasih bola sama kawan, saya tendang ke gawang kena kamu ya. Iya, karena biasa main bola, mimpinya main bola. Kadang karena kebiasaan sampai terbawa-bawa pada mimpi. Kalau mimpinya mimpi yang biasanya baik, nanti mimpinya juga baik insya Allah. Ada mimpi yang jelek, itulah datangnya dari setan. Nah, mimpinya Nabi Yusuf ini mimpi yang baik. Diceritakan kepada abinya, saya mimpi. Saya lihat. Lapor ke abinya, karena ini merupakan kedekatan anak ke orang tua. Anak kok dekat orang tua, ada apa-apa cerita, komunikasi. Dan orang tuanya mendengar. Kalau ada orang tua yang nggak mendengar anaknya, nggak open, bisa udah sana. Besoknya ada apa-apa, anaknya diem aja. Jadi kalau anaknya itu disayang, diperhatikan, cerita didengarin, insya Allah suka cerita itu. Sampai mimpi pun dicerita. Itulah dalam ayat keempat ini. Wa qala Yusuf li abinya siapa namanya abinya Nabi Yusuf? Adalah Yakub bin Ishak bin Ibrahim Al-Khalil. Artinya apa? Nabi Yusuf ini anaknya Nabi Yakub. Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Ini pelajaran. Pelajarannya apa? Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman, hamba kekasih Allah. Anaknya baik, Ishak, Ismail alaihissalam, baik. Anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub, cucu Nabi Ibrahim, baik. Nabi Yakub baik. Punya anak lagi Nabi Yusuf, cicitnya Nabi Ibrahim. Ibrahim anaknya namanya Ishak, cucu namanya Yakub, cicitnya namanya Yusuf. Pelajarannya apa? Biasanya kalau dari keluarga yang baik, keturunannya juga baik. Biasanya. Kalau ada satu dua yang tidak baik, yaitu pengecualian. Maka cita-citakan kita untuk bisa mendidik anak, cucu, didoakan agar keluarga kita jadi keluarga yang turun temurun, dzurriyyatan ba'duha bi ba'din. Turun temurun itu jadi baik insyaallah. Nah, itulah abihi Nabi Yakub. Ya abati inni ra'aitu ahadara asyara kaukaba. Maka tadi ru'yah muqaddimah lima wasalaihi Yusuf alaihissalam minal irtifa' fid dunya wal akhirah. Mimpi ini awal dari kejayaan, kesuksesan, keutamaan, ketinggian, kemuliaan Nabi Yusuf di dunia dan di akhirat. Diawali dengan apa? Dengan mimpi yang baik. Kita pernah mimpi yang baik, jadi orang mulia. Insya Allah, kalau kita memang orangnya baik, insya Allah mimpi itu kan jadi kenyataan. Suatu saat kita jadi orang yang baik. Wa hakadha idza aradallahu amran minal usul al-idham. Begitulah Allah kalau berkeinginan untuk suatu hal yang prinsip, yang agung, yang mulia, qaddama baina yadayhi muqaddimah, diawali dengan suatu pendahuluan. Akan terjadi sesuatu yang besar, ada pendahuluannya. Wa tashilan li amri, dan untuk memudahkan proses sesuatu tadi, maka ada pendahuluan. Wastidadan lima yaridu alal abdi minal masyak, dan untuk menyiapkan seorang hamba seperti Nabi Yusuf tadi, kalau ada masalah apa-apa dia sudah siap. Tapi nanti endingnya Nabi Yusuf akan jadi orang yang mulia. Walatufan bi abdihi, dan sebagai bentuk kasih sayang Allah pada hambanya, wa ihsanan nilai, dan bentuk kebaikan Allah kepada hambanya dikasih kabar. Fa awwaluha Yakub, pertamanya berangkat dari kebaikan abinya Nabi Yakub. Bi anna syamsa,
yang dimaksud matahari. Saya lihat mimpi itu ada matahari adalah ummuhu, umminya Nabi Yusuf. Dalam yang lain dalil itu nanti bibinya. Wal qamara abuhu, dan qamar adalah bulan adalah abinya. Wal kawakib, bintang tadi ikhwatuhu, abang-abangnya. Nah, abang-abang. Jadi semuanya wa annau satantaqilu bihi al ahwal ila an yasira ila halin yahdhauna lahu. Kondisi itu nanti akan berganti keadaan sampai nanti pada puncaknya mereka tadi syamsa wal qamara wal kawakib sajidun yahdhaun, tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa pada waktu itu Nabi Yusuf belum tahu maksudnya apa, tapi nanti akan terjadi bahwa semua tadi akan tunduk kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa yasjuduna lahu ikraman wa idhaman. Sujud mereka pada Yusuf sebagai bentuk memuliakan dan mengagungkan. Wa nadzalika liyakunu illa bi asbabin tataqaddam min istibaillahi lahu. Itu diawali pertama kali dengan pilihan Allah. Allah memilih Nabi Yusuf untuk dijadikan sebagai seorang yang mulia, yang akan dihormati oleh abinya, uminya, abang-abangnya, nanti akan memuliakan beliau. Siapa yang dipilih? Nabi Yusuf alaihissalam dipilih. Maka kita, di antara kita, dalam keluarga kita misalnya, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba yang terbaik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita di lingkungan keluarga menjadi imam, pemimpin yang memimpin keluarga kita, yang sudah punya istri, punya anak, punya kerabat, dan nanti mereka akan mau kita ajak kepada jalan Allah menuju surga. Itu pilihan Allah. Ijtiba, pilihan Allah untuk kita agar kita menjadi hamba Allah yang terbaik, untuk membawa keluarga kita, famili kita, kerabat kita untuk menuju jalan Allah. Wa kadzalika yastabika rabbuka, demikianlah Allah Tuhanmu memilihmu. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis, dan kelak Allah akan mengajarimu ta'wilul ahadis. Wa yutimma ni'matu 'alaika kama atamma 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Demikian Allah akan menyempurnakan juga nikmatnya kepadamu sebagaimana pada nikmat pada orang tuamu dari Nabi Ishak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kakek-kakeknya mulia, orang hebat, Nabi Yusuf dijanjikan juga akan jadi orang yang hebat. Maka kita kalau memang pernah punya orang tua yang hebat, imam masjid, tokoh yang ada di kampung situ, jangan dicoreng kemuliaan mereka. Antum lanjutkan, antum jadi cucu, jadi cicit, jadi penerus kemuliaan orang tua kita, kakek kita, agar kemuliaan yang ada di Allah itu bisa kita lanjutkan. Jangan nanti kakeknya baik, anak cucunya tidak baik, jangan. Sebisa mungkin jangan. Maka ketika Allah memilih kita jadi orang yang baik, seperti Nabi Yusuf seperti itu jadi orang yang terbaik, itu suatu nikmat yang luar biasa. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak sampai hari ini namanya harum. Nabi Ismail namanya harum. Karena Allah beri nikmat dan Allah pilih jadi orang yang terbaik. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Rabbmu maha mengetahui dan maha bijaksana. Alim apa? Ilmu muhitun bil asya. Ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Segalanya Allah tahu semuanya. Wa bima itawat alaihi dhamairul ibad minal birri wa ghairi. Wa yu'ti kullan ma taqtadi hikmatuhu wa hamduhu. Terus apa artinya hakim, bijaksana? Wal hakim bimakna yada'ul asya mawadi'ahu wa yanziluha manazilah. Hakim, bijaksana itu Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan menundukkan segala hal pada posisinya yang pas. Itu namanya bijaksana. Maka nanti di akhir finish dari kisah ini
Nabi Yusuf yang baik, nggak pernah menyalahi siapa-siapa, Allah muliakan. Abang-abangnya yang pernah mengganggu Nabi Yusuf, nanti Allah ampuni, Nabi Yusuf maafkan, dan nanti juga akan hidup bersama Nabi Yusuf dalam kondisi yang baik-baik, dimaafkan. Berikutnya, setelah ayat yang keempat, kemudian Nabi Yakub menjawab curhatnya Nabi Yusuf. Abi, tadi malam saya mimpi begini. Oh, ya bunayya, wahai anakku. Nah, ini panggilan-panggilan anak ke orang tua, ya abati. Orang tuanya manggil anak ya bunayya. Kalau perempuan maling, perempuan biasa ya bunayyati. Ya ibnati boleh. Ya bunayya, la taksusil ru'yaka, la taksus ru'yaka. Dan kamu ceritakan mimpimu. Jangan ceritakan, diam. Itu mimpi berharga kali, mimpi itu diam. Ala ikhwatika pada abang-abangmu fayakidulaka kaida. Nanti abang-abangmu akan punya rencana enggak baik. Yakidu. Inilah nanti harus digabung antara surah Ad-Duha wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu ceritakan. Ternyata menceritakan nikmat itu enggak boleh semua nikmat diceritakan. Aku barusan dapat kiriman uang dari abiku. Banyak. Oh banyak lah, biasanya cuma 200.000, kali ini kasih 500.000. Diceritakan. Akhirnya ada yang hasad, dengki, nggak suka, ada punya rencana aja. Kapan dia lengahnya diambil. Makanya kalau kira-kira menceritakan nikmat itu menjadi yang tidak baik, jangan diceritakan. Kayak ceritanya Nabi Yusuf ini, ketika Nabi Yusuf akan jadi orang mulia, dihormati oleh 11 bintang tadi, 11. Itu kan kemuliaan, nikmat. Nabi Yakub, jangan kamu ceritain. Diam aja. Nanti mereka nih kalau tahu kamu akan kayak gitu, nanti mereka punya rencana tidak baik. Makanya memang ada anjuran dari Allah menceritakan nikmat kalau itu mendatangkan kebaikan. Jadi kalau menceritakan nikmat mendatangkan tidak baik, nggak boleh diceritakan. Cukup untuk kita saja. Makanya perlu pertimbangan-pertimbangan. Tidak semua boleh diceritakan tentang nikmat itu kepada orang lain. Terus apa alasannya? Inna syaitona lil insani aduwwum mubin. Karena setan itu ketika ada orang dapat nikmat itu nggak mau layaftur anhu. Dia nggak akan lengah, nggak akan diam. Setan itu akan bujuk-bujuk manusia untuk merusak hubungan. Lailan wala naharan wala siran wala jiharan, siang malam setan itu akan berusaha untuk merusak. Fal bu'du anil ashab allati yatasallatu biya al abdi aula famtasala Yusuf amro abi. Maka ketika dipesan kayak gitu, karena memang setan itu selalu bisa jelek-jelek, jangan-jangan nanti setan bisik kepada abang-abangnya, akhirnya Nabi Yusuf tunduk, mau taat pada abinya. Jadi nggak usah ceritain, Bi, jangan. Ke abi boleh cerita, tapi untuk abang-abangmu jangan. Baik, Bi, kalau itu saya diem, nggak akan saya ceritakan. Walam yukbir ikhwatahu bidzalik wa katamahaan, tapi disembunyikan dari abang-abangnya tentang mimpinya itu. Ini ilmu pelajaran untuk kita menyaring hal-hal yang mana yang terbaik. Kalau memang baik diceritakan, ceritakan. Kalau tidak, jangan. Nanti akan seperti saudara Nabi Yusuf akan membuat kaidun. Dan yang ketujuh, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayat. Sungguh pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya ada ayat, tanda-tanda. Ibar wa adillah. Ada pelajaran dan ada dalil-dalil bukti yang menjadi pelajaran bisa kita ambil. Ala kasirin minal matalib al hasanah, pada banyak hal yang bisa kita petik faedahnya. Di kisah Nabi Yusuf ini banyak faedah. Kalau kita tekuni satu demi satu, yang barusan itu saja
adalah suatu bentuk pelajaran. Kenapa? Karena kalau tidak, nanti kita akan baca Quran lewat itu aja. Padahal kisah Nabi Yusuf ini penuh dengan hikmah, dengan faedah. Lisailin, siapa yang akan bisa mendapatkan pelajaran? As-sailun likulli man sa'ala anha, tentang orang yang bertanya-tanya, penasaran Nabi Yusuf itu kayak mana sih, abang-abangnya kayak mana sih, abinya kayak mana sih, ketika bertemu dengan Aziz petinggi Mesir kayak mana sih, ketika digoda wanita kayak mana sih. Kalau orangnya penasaran, ingin tahu apa alasannya kenapa Nabi Yusuf bisa tahan digoda wanita, maka penasaran terus, tanya-tanya terus, biasanya akan mendapatkan ilmu. Bilisanil hal atau bilisanil maqal. Fa inna sa'ilin humul ladzina yantafi'una bil ayati wal ibar. Karena orang yang suka tanya, penasaran, pengen tahu, itu biasanya bisa mengambil faedah, manfaat dari kisah-kisah. Wa ammal mu'ridun, ada orang yang cuek, berpaling, enggak mau pen pada pelajaran kisah itu, fala yantafi'una bil ayat, maka dia tidak bisa mendapatkan kaidah apa-apa. Wala bil qisas, dan kisahnya enggak akan mendatangkan kebaikan. Wal bayyinat, dan fakta-fakta juga tidak akan bisa mendatangkan manfaat. Maka kalau kita serius pengen tahu kisah ini, kenapa sih kisah Nabi Yusuf ini Allah cantumkan dalam Quran, padahal dia adalah manusia seperti tak takut, dia adalah Nabi, godaannya banyak, perjalanan hidupnya liku-liku, berujung dengan kemuliaan. Ayat 8. Idqalu, ketika mereka, abang-abangnya sesama mereka, fima bainum, sama mereka, la Yusufu wa akhuhu, sungguh Yusuf dan adik kandungnya Bunyamin. Jadi Nabi Yusuf ini adiknya satu, Bunyamin, abang-abangnya lain ibu. Jadi mereka yang lain ibu ini merasa Yusuf ini ahabbu ila abina minna. Ya, Yusuf itu ahabbu, lebih dicintai abi kita daripada kita semua ini. Wa nahnu usbah, padahal kita ini banyak, 10 orang kami. Kita abang-abangnya kan 10 orang, tapi oleh abi kurang disayangi. 2 itu yang Yusuf sama Bunyamin lebih disayangi. Itu perasaan mereka sebenarnya, perasaan mereka. Ai usbah mana jamaah, kita ini banyak. Fa kaifa yufaddiluhuma bil mahabbah wasyafaq. Gimana kita bisa melebihkan cinta dan kasih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin lebih daripada kita ini? Inna abana lafi dolalim mubin, sungguhnya abi kita, bapak kita ini lafi khotoin bayyin, sungguh pada khotok, kesalahan yang jelas. Bapak kita ini payah, masuk lebih sayang Yusuf, Bunyamin daripada ke kita. Hai sufaddalahuma alaina min ghairi mujabin narahu wala amrin musyahid. Kayaknya kita nggak nampak lah alasannya apa, kenapa Yusuf dan Bunyamin lebih dicintai daripada kita yang 10 ini. Itu ungkapan bisik-bisik curhatnya abang-abang Nabi Yusuf, merasa iri dengan Yusuf, kemudian dasarnya karena iri, karena dugaan iri, kemudian mereka membuat kaidu, rencana tidak baik. Maka ayat ke-9, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardon ay ghayyibuhu an abihi fi ardin ba'idah la yatamakkan min ru'yatihi fiha. Ini saya punya usul. Salah satu mereka abang-abangnya punya usul. Uqtulu Yusuf. Kalau itu adik kita Yusuf, bunuh aja. Atau yang kedua, itra, campakkan, buang jauh-jauh. Itrahu ardon, di bumi tempat yang jauh sana. Fa innakum idza fa'altum ahda hadzal amra ini, kalau salah satu 2 rencana ini dikerjakan,
bunuh atau dia buang jauh-jauh. Yahlu lakum wajhu abikum, maka nanti fokus abi kita akan menyayangi kita. Yusuf udah nggak ada. Itulah rencana yang didasari iri dari abang-abangnya Nabi Yusuf. Wa takunu min ba'dihi qauman shalihin. Nanti kalau sudah Yusuf nggak ada, kita lebih dicintai, kita kan udah terlanjur berbuat dosa, taubat. Nah, ini juga ada pelajaran. Sebelum berbuat dosa, berencana berbuat dosa, setelah berencana berbuat dosa, berencana juga taubat. Ini rojaknya, harapan minta ampunnya pada Allah terlalu tinggi. Akhirnya apa? Menggampangkan. Ai tatubuna ilallah wastaghfiruna min ba'di dzanbikum. Setelah membunuh Yusuf atau mencampakkan Yusuf tempat yang jauh, membuang Yusuf yang jauh, akhirnya nanti akan bertobat pada Allah. Faqaddamul azma ala taubah. Mereka berencana ingin bertobat qabla suduri dzanbi minhum, sebelum mereka melakukan perbuatan dosa. Mau berbuat dosa ini, tapi nanti saya akan tobat. Tashilan li fi'li, sebagai bentuk menggampangkan perbuatan dosa. Wa izalati al lisana'ati, dan menghilangkan bentuk menganggap keji. Jadi berbuat dosa dengan rencana tobat. Asal mau berbuat dosa ini, nantinya akan bertobat. Itu menghilangkan rasa benci, nggak suka pada dosa itu. Akhirnya bikin aja lah, yang penting nanti tobat. Akhirnya menggampangkan, dan itu nggak bagus. Wa tansiton min ba'dihim li ba'din, dan memberikan motivasi dari satu ke yang lainnya. Maka kalau ada berteman, ada yang ngompor-ngompori untuk berbuat dosa gitu, jangan. Kita bikin yuk, kita kabur yuk. Nantilah kabur, nanti kita tobat. Jangan. Ayat ke-9, ayat ke-10. Qala qailun, salah satu dari saudara Nabi Yusuf, abang-abangnya bilang, alladzina aradu qatlah au tab'idah, yang punya rencana dua tadi, la taqtulu Yusuf, jangan. Kalau adik kita Yusuf dibunuh, jangan. Tapi yang kedua aja. Apa kedua? Campakkan dia fi ghayabatil jubbi. Campakkan dia ke dasar sumur. Kalau dibunuh, nanti kita nggak bisa lihat lagi. Kalau dibunuh, Abi nanti marah kali. Jangan dibunuh. Cemplungkan aja ke sumur, ke dasar sumur. Dengan harapan ya takidhu ba'dus sayyarah. Sayyarah di sini artinya apa? Mobil. Bukan mobil. Apa? Musafir, kelompok kafilah dagang. Jadi dengan harapan kalau dibunuh kan nanti udah nggak bisa ketemu lagi, abinya nyari nggak ada lagi. Tapi kalau dicemplungkan ke sumur, dipungut oleh musafir yang lewat, kafilah dagang yang lewat, nanti masih hidup, masih bisa kita cari di mana dia. Di sini ada pelajaran. Wa hadzal qail ahsanuhum ru'yan fi Yusuf. Abangnya yang satu ini punya usul yang lebih baik daripada dua usulan tadi. Wa abarruhum, dan dia agak bagus cara berpikirnya. Wa atqahum fi hadhil qadiyah, dan lebih atqa, lebih takwa, lebih baik dalam masalah ini. Fa inna ba'da syarri ahwanu min ba'din, karena sebagian kejahatan itu ada yang lebih ringan daripada kejahatan yang lain. Mencampakkan masih hidup masih lebih ringan daripada membunuh. Kalau membunuh dosanya sangat besar, kalau mencampakkan, mengusir itu masih lebih kecil. Wad-dararu al-khafifu yadfa'u bihi ad-dararal tsaqila. Bahaya yang ringan itu bisa mencegah dari bahaya yang lebih berat, lebih besar.
Itulah yang ke-10. Pelajarannya apa? 10 ini ternyata tingkatan dosa itu ada yang ringan, yang berat. Ini termasuk nikmat dari Allah. Penjagaan dari Allah. Nabi Yusuf tidak jadi dibunuh, tapi dicampakkan ke sumur. Artinya Nabi Yusuf masih Allah kehendaki hidup untuk hikmah nanti di belakang hari akan jadi orang besar yang berguna bagi orang banyak, menjadi menteri, menjadi pembesar di Mesir yang akan menjaga kemakmuran negeri Mesir. Ayat 11. Falamma ittafaqu ala hadar ra'i. Ketika abang-abang sudah setuju untuk usulan kedua. Oh ya, kalau itu Nabi Yusuf, adik kita cemplungkan aja ke sumur. Qalu, mereka minta izin ke abinya, ya abana, abi, dan seterusnya. Qala ikhwat Yusuf mutawassilin ila maqsadihim li abihim, ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mesti abi gak percaya. Mesti abi nggak percaya kalau kami mengajak Yusuf untuk satu keperluan yang baik. Kami kan sayang juga pada Yusuf. Wa inna lahu lanasihun. Kami juga adalah sayang pada Nabi Yusuf. Nawaddu lahu ma nawaddu li anfusina. Kami juga sayang pada Yusuf sama dengan sayang kami pada diri kami sendiri. Kenapa abi khawatir? Kenapa abi takut kalau Yusuf kami ajak bersama-sama kami main pergi? Kenapa? Wa hadza yadullu ala anna Yaqub alaihissalam la yatruk Yusuf yadhhab ma'a ikhwatihi lil bariyah wa nahwi. Ini tanda bahwa Nabi Yaqub abinya itu enggak tega, enggak tahan, enggak bisa, enggak membiarkan kalau Nabi Yusuf itu diajak pergi oleh abang-abangnya. Makanya abangnya bilang gitu. Mesti abi nggak percaya sama kami kalau kami akan jaga Yusuf, kami akan menyayangi Yusuf. Mesti abi nggak percaya. Berarti memang abinya itu sangat sayang pada Nabi Yusuf untuk hal-hal yang membahayakannya jangan sampai terjadi. Falamma nafau an anfusihim at-tuhmah al-mani'ah li adam irsalim ma'ahum. Ketika mereka sudah mengemukakan alasan-alasannya bahwa mesti mereka akan dikasih bawa Yusuf untuk bersama-sama pergi. Kemudian mereka punya bujukan lagi. Apa bujukannya? Arsil ma'ana godan. Biar adik Yusuf besok kami ajak yarta wayal'ab, bersenang-senang, jalan-jalan, main-main bersama kami. Wa inna lahu lahafidhu, kami jagalah Yusuf lah nanti. Ya Bi, kami ajak besok ya Bi. Manis kata-katanya, bujukan rayuannya meyakinkan. Padahal di balik itu punya rencana Yusuf akan dicemplungkan ke sumur. Ini juga pelajaran kalau nantum nanti jadi orang tua, ya semuanya harus disayang. Dalam syariat Nabi itu melarang untuk beda-bedakan. Tapi seolah Nabi Yakub juga nggak mungkin beda-bedakan kok. Nampak oleh mereka ada barangkali berbeda. Mungkin juga karena dari kualitas anaknya. Kalau anaknya sangat baik kan anaknya sangat disayang. Banyak sering lawan-lawan kan juga berkurang itu sayangnya. Kan tuh nanti kalau punya anak ya sama-sama disayang, terus jangan sembarangan untuk dibiarkan tanpa pengawasan. Arsil ma'ana, kasih Yusuf nanti besok godan main-main bersama kami. Insyaallah wa inna lahu lahafidun, kami akan jaga. Sanuraihi wa nafaduhu min kulli adan yuridu, kami akan menjaganya dari segala yang mengganggu. Fa ajabam biqaulih,
Dan abinya Nabi Yakub bilang, inni layak zununi an yadhabu bih antat habubi. Kalau kalian jadi pergi juga besok kalian sama Yusuf, ya zununi layak zuni, sungguh itu bikin saya sedih. Berat hanya ingin lepaskan dia sama kalian, berat sebenarnya. Mungkin bujuk-bujuk juga sedih rasanya. Wa ayyakullahu dhi'bu. Yang pertama berat untuk pisah. Walau mudah yasirah, walaupun sekejap. Saya kalau untuk pisah dari Yusuf, janganlah. Kalian bawa, kalian jaga. Berat sebenarnya. Yang kedua, saya takut nanti Yusuf bakal dimakan oleh az-dhi'bu. Dhi'bu apa? Serigala. Kalau musang, orang itu bakal ada yang bisa dimakan serigala atau musang? Musang makanannya apa? Buah. Cawet ya. Besaran serigala atau besaran musang? Musang ya. Musang makan apa biasanya? Sawit, ayam gitu ya. Nggak makan orang ya. Sekedar ngetes saja. Kalau musang besarannya apa? Saklabun. Musang saklabun, makannya buah. Orang dimakan musang ya geli lah. Secomot pahanya. Musang kecil, geli lah, ya memang sakit ya. Tapi musang apa mau makan daging orang? Serigala. Dhi'bu, inni akhafu, saya takut ayyakulau dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Saya khawatir Yusuf ini kalau dimakan serigala, lengah. Tapi mereka jawab lagi, kekhawatiran nabinya itu ditimpali lagi. Qalu la in akalau dhi'bu wa nahnu usbah. Kok saya betul dimakan serigala, Dek Yusuf. Wa nahnu usbah. Wa nahnu usbah. Kami kan banyak, Bi. Mana mungkin Yusuf dimakan serigala? Enggak mungkin. Inna idzan la khasir. Kalau gitu apa gunanya kami yang banyak? Udah kekhawatiran itu udah di satu-satu, udah diseleksi oleh abinya Nabi Yakub agar jangan terjadi dari rasa khawatir Yusuf akan dibawa gitu sama abang-abangnya. Janganlah, abi berat melepaskan. Udah nanti kami apa lagi? Nanti dimakan serigala. Udah kami jaga, kami kan banyak. Tapi falamma mahadul abi malasbab adanya liirsali, ketika mereka sudah nyampaikan alasan-alasannya untuk bisa Yusuf ini dilepaskan bersama mereka, wa adamul mawani, kayaknya nggak ada lagi alasan yang lain, samaha hina idzin bi irsalima. Akhirnya Nabi Yakub melepaskan, mengizinkan putranya Yusuf untuk li ajli unsi, karena kasihan, karena juga ada rasa sayang. Akhirnya ya udahlah, kok mangkira nggak bisa dihalangi lagi, pengen kali ya bawa. Berat sebenarnya, tapi ya begitulah takdir ya, takdir. Udah hati-hati, udah dijaga, udah diseleksi, takdirnya Nabi Yusuf ini pergi juga. Ailam madzaba ikhwatu Yusuf ba'dama adinalu abuhu wazamu an yaj'aluhu fi ghayabatil jud. Dah dilepaskan, dalam hati mereka senang. Nah, dapat kita. Dapat akhirnya abang-abangnya kesempatan. Diwujudkanlah rencana mereka abang-abangnya itu untuk mencemplungkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ya betul, udah sampai di padang pasir, udah sampai tempat jauh dari rumahnya, cemplungkan ke situ. Tapi oleh Allah diberi kabar, la tunabbi anna tunabbi nabba'a yunabbi.
Sungguh betul-betul kamu akan memberitahu kondisi ini, kamu dicemplungkan ke sumur ini, kepada mereka nanti. Sungguh betul-betul kamu nanti akan menceritakan kejadian ini pada mereka, abang-abangmu itu. Itu adalah bisyarah lahu, kabar gembira bagi Nabi Yusuf. Bi'anau sayanju mimma waqa'a fihi, bahwa Nabi Yusuf akan selamat dari sumur itu. Karena Allah mengatakan kamu sungguh akan menceritakan kejadian pada mereka dan suatu wahum la yasyurun, mereka nggak sadar bahwa ini nanti akan jadi rekaman jejak yang sudah mereka perbuat kepadamu. Maka nanti di akhir-akhir ayat nanti sebutkan, apa Anda Yusuf? Iya bang, saya Yusuf, ini adik saya Bunyamin. Malu kali mereka, malu kan. Ketika Bunyamin diakal-akali Nabi Yusuf, seolah-olah Bunyamin mencuri anak timbangan raja, literan itu, takaran kerajaan Mesir. Nah, kemudian ditahan. Oh memang dia itu jahat Bunyamin, kayak abangnya itu jahat kali. Kata Nabi Yusuf, kalian bilang Yusuf jahat, kalian rupanya kayak mana rupanya? Tapi belum diceploskan, terserahnya belum diceploskan. Nanti di akhir surat ada kisahnya gitu. Betul, nanti suatu saat kejadian abang-abang nyemplungkan Nabi Yusuf ke dalam sumur itu akan diceritakan. Abang-abang apa yang sudah abang perbuat pada Yusuf ketika abang dulu masih jahat, nakal. Apa Anda Yusuf? Iya saya Yusuf. Malu kali mereka, malu kali. Begitulah. Jadi ketika baru saja Nabi Yusuf cemplungkan ke dasar sumur itu, Allah sudah memberikan bisyarah. Wa anallaha saya semauhu bi ahli wa ikhwatihi, dan Allah beritahu bahwa Allah akan mengumpulkan dia Nabi Yusuf dan keluarganya bersama abang-abangnya ala wajhil izzi, dengan cara yang mulia, wa tamkin lahu fil ardi, dan Nabi Yusuf dimuliakan menjadi orang yang hebat nanti di belakang hari. Ayat yang ke-15. Habis waktunya. Ya, tapi inilah liku-liku Nabi Yusuf, abinya yang berangkat dari rasa sayang, rasa kekeluargaan, masuk bisikan setan, muncul rasa dengki kepada adik kandung satu bapak. Telah ada rasa dengki supaya nikmat adiknya itu hilang, kasih sayang dari abinya ke adik itu berkurang, akhirnya Yusuf dibuang. Itu bisikan dari setan agar muncul hasad dalam keluarga, abang adik iri, keluarga dengki, akhirnya rusak hubungan persaudaraan, padahal itu saudara kandung satu bapak. Maka ini pelajaran kita kepada saudara-saudara, pada abang-abang, jangan sampai seperti ini. Bersaudara, ada kelebihan masing-masing, Allah yang memberi kok. Kenapa dalam keluarga abang adik itu ada yang lebih ini, itu pembagian Allah. Jangan kita iri dengki, karena mesti semuanya punya kelebihan. Mungkin yang abang ini kelebihannya ini, tapi kekurangannya ada. Kakak ini punya kelebihan ini, kekurangannya ada. Adiknya kelebihannya, kekurangannya juga ada. Biasanya dalam keluarga besar kayak gitu. Makanya nggak boleh beriri, dengki mendengki, nggak boleh. Nanti kejadian seperti ini. Nah, nanti kelanjutannya yang 16, 17 dan terusnya, waja'u abahum. Mereka pulangnya sore, kemudian isya'an yabku, nangis membawa baju yang berlumuran darah. Tapi bajunya enggak koyak, bajunya utuh, cuma merah-merah kena darah. Bi enggak percaya, adik dimakan serigala, Bi. Kok bisa? Tanya kalian banyak. Ya kamu masih lomba, lari-larian, kejar-kejaran. Adik saya tinggal di tempat barang-barang kami nampus itu di kemah. Jadi kami karena agak jauh, ada serigala datang. Inilah buktinya nih, Bi. Abi enggak percaya nih. Tengok abinya cerdas. Dimakan serigala, bajunya utuh. Impossible. Nggak mungkin mas serigala bajunya utuh. Nah, nanti ya selanjutnya, udahlah, itu kan kalian cerita. Kalau Abi udahlah sabar aja, ngadu pada Allah. Nah, nanti ada maksudnya apa? Ngadu pada Allah. Nabi Yakub nggak marah pada mereka,
itu ada namanya sobrun jamil. Artinya itu sabar jamil, nggak sampai marah pada mereka. Nggak percaya, tapi nggak sampai marah pada abang. Itu kan kalian dari awal kan udah saya bilang, kalian mesti akan nyanyiakan Yusuf. Itu khawatiran Nabi kayak gitu. Ternyata iya kan, Yusuf kalian biarkan kan. Tapi dalam hati Nabi Yakub, ini Yusuf nggak mati dimakan serigala. Itulah orang tua, itulah orang cerdas, melihat sesuatu dia nampak tanda-tandanya, akhirnya juga nggak percaya sepenuhnya pada laporan anak-anak. Masih banyak kisah faedah yang akan bisa kita ambil. Kalau nggak sabar dibaca sendiri, atau kitab tafsir banyak. Ini aja sekedar belajar bersama biar kita mendapat faedah berkah dalam kajian ini. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Ya tentunya bahasanya nggak sepandai para ustadz yang hebat, hanya biasa-biasa aja, tapi insya Allah sedikit banyak ada faedah yang kita ambil. Mari kita ambil untuk menjadi yang lebih baik daripada orang-orang yang sudah terlanjur berbuat dosa. Semoga yang mereka diberkati oleh Allah, kita mungkin lebih berhati-hati di masa yang akan datang. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.